Shalom, selamat pagi Sobat Maestro yang dikasih Tuhan. Segera kita akan mendengar program rohani Immanuel Sumber Shalom dari GGP Shalom Bandung. Inilah seri yang selanjutnya. Immanuel datang memberikan dan meneruskan Shalom. Dengarkan dan terima firman Tuhan sebagai pegangan hidup hari ini. Selamat menikmati. Shalom, selamat pagi Sobat Maestro. Kita bersyukur kita boleh bertemu kembali dan kita boleh mendengar firman Tuhan sebelum kita melangkah masuk pada hari yang baru ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Maha Besar Bapa yang di surga, penyertaan Tuhan semalam sehingga pagi ini kami boleh bangun lagi dan boleh bersiap untuk berkarya. Dan terima kasih ada kesempatan buat mendengar firman Tuhan. Mari Tuhan, rendahkan hati kami, sederhanakan iman kami, arahkan kami dengan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Thomas Suherlan. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Renungan kita atau firman Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini diambil dari Injil Markus pasal yang pertama ayat 40 sampai dengan ayat 45. Injil Markus pasal yang pertama ayat 40 sampai dengan 45 saya akan bacakan, demikian bunyinya. Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus dan sambil berlutut di hadapannya, ia memohon bantuannya, katanya, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu, dan ia menjadi tahir. Segera ia menyuruh orang itu pergi dengan peringatan keras, "Ingatlah, janganlah engkau memberitahukan apa-apa tentang hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan yang diperintahkan oleh Musa, sebagai bukti bagi mereka." Tetapi orang itu pergi memberitakan peristiwa itu dan menyebarkannya kemana-mana, sehingga Yesus tidak dapat lagi terang-terangan masuk ke dalam kota. Ia tinggal di luar di tempat-tempat yang sepi, namun orang terus juga datang kepadanya dari segala penjuru. Saudara sekalian, ada orang yang bilang, kalau kita bisa menggerakkan hati seseorang oleh apa yang kita katakan atau kita lakukan, maka ada satu pengharapan yang besar bahwa kita akan mendapatkan sesuatu yang kita perlukan dari orang itu. Saudara, ada seorang pengusaha di New York, ya. Setiap hari dia berangkat dan pulang kerja selalu naik kapal feri, sehingga dia hafal betul orang-orang yang datang, yang berangkat maupun yang pulang. Satu kali, saudara, ada seorang penumpang baru. Dia seorang tukang semir sepatu. Pengusaha kaya ini, dia menyapa dengan ramah kepada tukang sepatu itu. Dan tukang sepatu itu pun menjawabnya dengan baik. Lalu mereka ngobrol, saudara, sementara ngobrol, tukang semir sepatu itu menyemir sepatu dari pengusaha ini. Apa yang terjadi, saudara? Mulai saat itu, tukang semir dengan pengusaha ini seperti sahabat akrab. Mereka selalu berbicara satu dengan yang lain. Dan bukan saja menyemir sepatu, setiap hari kalau pengusaha itu datang naik ke kapal feri, tukang semir sepatu ini menyapa dengan ramah, menyambutnya dengan senyum. Dan bukan hanya menyemir sepatu, tetapi juga membawakan tas untuk kerja daripada pengusaha ini. Saudara sekalian, pengusaha ini mulai tergerak hatinya, melihat keramahan, melihat kebaikan, melihat kerajinan daripada si tukang semir sepatu ini. Sampai satu kali dalam pembicaraan, tahulah pengusaha ini bahwa ternyata tukang semir sepatu ini seorang anak yatim piatu. Maka saudara sekalian, timbul keinginan untuk menolong di dalam hati pengusaha ini. Dia bilang, "Nak, apakah kamu mau tinggal di rumah saya? Saya angkat kamu sebagai anak saya sendiri." Saudara sekalian, ini satu berita yang sangat mengharukan buat si tukang semir sepatu, dan menjadi satu berita yang sangat menggembirakan. Saudara lihat bahwa apa yang dilakukan oleh tukang semir ini telah menggerakkan hati daripada si pengusaha ini.
kerajinan, keramahan, kebaikan, dan kebetulan kondisinya sebagai yatim piatu membuat pengusaha kaya ini mau mengangkat si anak tukang semir sepatu ini menjadi anak angkatnya. Saudara sekalian, tema renungan kita pada saat ini adalah menggerakkan hati Tuhan Yesus. Kita baca tadi, saudara, di dalam kisah yang kita baca dalam firman tadi, ada seorang kusta datang kepada Tuhan Yesus. Dia berlutut, dia memohon kepada Tuhan untuk disembuhkan. Kalau dilihat dari kalimat pertama, saudara, di situ dikatakan seorang sakit kusta datang kepada Yesus. Tidak ada istimewanya ayat ini, saudara. Apa istimewanya seorang kusta datang kepada Tuhan Yesus? Tetapi kalau saudara tahu tanggapan orang pada saat itu tentang penyakit kusta, maka kita akan kagum atas keberanian di mana orang kusta ini datang kepada Tuhan Yesus dengan tulus, dengan jujur, tanpa menghalang-halangi sesuatu pun. Saudara sekalian, di dalam Injil Lukas dikatakan tentang hal yang sama, tentang orang kusta ini. Dikatakan di sana orang itu penuh kusta. Berarti seluruh tubuh orang itu dipenuhi dengan kusta. Jadi orang sepintas saja sudah tahu bahwa itu orang kusta. Saudara, orang Yahudi pada saat itu menganggap bahwa sakit kusta adalah sakit yang tidak dapat disembuhkan. Dan memang belum ada satu obat pun yang bisa menyembuhkan sakit kusta pada saat itu. Saudara sekalian, orang yang sakit kusta ini begitu dianggap hina, dianggap najis. Orang kusta ini tidak boleh tinggal di dalam kota. Dia dikucilkan, harus tinggal di luar kota. Orang kusta ini tidak bisa bertemu dengan orang sembarangan. Kalaupun mereka bertemu dengan orang, jaraknya tidak boleh lebih dekat dari 2 meter. Seperti sekarang zaman COVID, jaga jarak, saudara ya. 2 meter paling dekat. Juga harus pakai masker, saudara. Tapi pada waktu itu belum ada masker. Dia harus ditutup dengan kain. Tidak cukup mulutnya ditutup dengan kain, dia harus berteriak, najis, najis, supaya orang tahu kalau dia sakit kusta. Saudara sekalian, ini satu hal yang sangat menyakitkan. Bukan saja sakit secara tubuh, tetapi sakit secara hati juga. Dia dikucilkan, dia juga dianggap, kalau orang yang sakit kusta dianggap sebagai orang yang terkutuk. Jadi dia sangat menderita, bukan saja lahir, tetapi batin juga menderita. Tapi walaupun demikian, saudara, ini seorang sakit kusta berani datang kepada Tuhan Yesus. Padahal resikonya kalau ada orang kusta memaksakan diri datang kepada seseorang, orang itu bisa dilempari dengan batu. Tapi niat, ketulusan, kejujuran, keinginannya untuk sembuh mengalahkan semua ketakutan itu. Dia mengalahkan segala malu, dia mengalahkan segala resiko yang akan dipikul. Dia datang kepada Tuhan Yesus. Saudara sekalian, kita lihat Tuhan Yesus melihat orang kusta ini bukan sebagai seorang yang najis. Orang lain mengucilkan dia, menganggap dia najis, tetapi Tuhan menerima. Kenapa? Karena Tuhan melihat jauh ke dalam hati dari orang kusta ini. Dia melihat kejujuran, ketulusan, dan kejujuran hati daripada orang kusta ini. Sehingga dia tergerak untuk menolong kepada orang kusta ini. Saudara sekalian, kita sebenarnya adalah orang yang berdosa. Kita ini sebenarnya lebih daripada seorang kusta di hadapan Tuhan. Kusta masih ada obatnya zaman sekarang ini. Tetapi dosa, saudara, itu merupakan satu hal yang membawa kita kepada kebinasaan. Dan itu tidak membuat kita tidak layak untuk datang kepada Tuhan. Lebih daripada seorang sakit kusta. Kita tidak layak. Firman Tuhan mengatakan yang layak datang kepada Tuhan adalah orang yang bersih tangannya, yang suci tangannya, yang murni hatinya. Di mana ada orang yang tidak pernah berbuat salah, saudara? Yang tidak pernah melakukan kesalahan dengan tangannya, yang hatinya tidak pernah merasa iri, tidak pernah merasa benci, tidak pernah berbohong. Tidak ada orang seperti itu. Lalu bagaimana kita bisa layak datang kepada Tuhan? Tuhan melihat ketulusan dan kejujuran hati kita. Orang boleh menganggap saudara sebagai seorang yang dikucilkan. Mungkin tidak ada harapan karena dosa yang besar. Kita dianggap najis karena kesalahan kita, hidup kita yang lalu. Tetapi di mata Tuhan, kalau kita datang dengan ketulusan dan kejujuran di dalam hati, rindu untuk disembuhkan, maka dia layak datang kepada Tuhan. Saudara, tidak asal kita tidak datang seperti orang Farisi. Ya, orang Farisi ini berkata, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina,
bukan juga katanya seperti pemungut cukai ini. Ini apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus tentang seorang pemungut cukai dan seorang Farisi yang datang kepada Tuhan. Saudara, orang Farisi ini datang sepertinya bersyukur, tetapi dia menyombongkan diri. Bahkan dia berkata dia sudah berpuasa 2 kali seminggu katanya. Dia sudah memberikan 1/10 dari penghasilannya. Tetapi orang pemungut cukai itu datang kepada Tuhan, dia tidak berani dekat-dekat. Dia dari jauh, dia memukul dirinya, dia tidak berani tenadah. Dia berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Saudara, Tuhan Yesus mengatakan, orang yang dibenarkan adalah orang pemungut cukai. Orang Farisi yang merasa begitu hebat tidak dibenarkan. Tetapi seorang pemungut cukai yang mungkin dianggap hina, tapi karena ketulusan, kejujuran hatinya, dibenarkan oleh Tuhan. Saudara-saudara sekalian, kita patut datang kepada Tuhan dengan tulus dan jujur. Kita akui kesalahan dan dosa kita di hadapan Tuhan. Kita akui kesalahan kita. Jangan ada yang disembunyikan dari mata Tuhan, karena dosa akan menghalangi berkat Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Kita akui semua dengan jujur, supaya Tuhan bisa mengampuni, menyucikan, dan kemudian bisa memberkati kita kembali. Saudara sekalian, orang kusta itu bukan hanya datang, tetapi dia juga berlutut di hadapan Tuhan. Artinya apa? Dia menyembah Tuhan Yesus sebagai Tuhan. Berlutut artinya apa? Ada satu kesungguhan. Ketika Tuhan Yesus hendak menghadapi kematian di atas kayu salib, saudara, Injil Lukas mengatakan Tuhan Yesus berlutut, sujud, berdoa di hadapan Bapaknya. Apakah kita ada kesungguhan hati ketika kita berdoa, saudara? Apakah kita walaupun mungkin tidak berlutut secara fisik, tapi apakah hati kita berlutut di hadapan Tuhan ketika saudara menggumuli sesuatu yang ingin saudara sampaikan kepada Tuhan? Tuhan ingin ada kesungguhan hati. Si orang kusta ini, saudara, dia berlutut, berarti dia sungguh-sungguh mengharap pertolongan Tuhan. Dia sudah lelah dengan kustanya, dengan penderitaannya. Dia juga sudah lelah dengan sakit hatinya, di mana dia dianggap sebagai orang terkutuk, orang yang dikucilkan. Dan saudara, berlutut berarti menunjukkan kerendahan hati. Ketika kita datang kepada Tuhan dengan tulus, kita dengan sungguh-sungguh, kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan menolong dan memberkati saudara. Kadang-kadang kita datang seperti, saya katakan seperti kucing yang kecemplung ke dalam sumur, saudara. Apa artinya itu? Seekor kucing kecemplung ke dalam sumur, dia tidak langsung masuk ke dalam air, tetapi dia cakarnya itu menempel di dinding sumur. Dia berteriak-teriak, meong, 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 sampai yang punya kucing datang, lalu mengulurkan timba ke bawah ke dalam sumur. Tujuannya apa? Supaya kucing ini melepaskan cakarnya dan kucing ini masuk ke dalam ember, diselamatkan. Kadang-kadang kita seperti kucing itu, saudara. Kita berteriak kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, tetapi tidak berani menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Serahkan diri kita kepada Tuhan, rendahkan diri kita di hadapan Tuhan, maka kita akan melihat pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudara sekalian, si orang kusta ini datang sambil berlutut di hadapan Tuhan Yesus, dan ia mohon bantuan dari Tuhan Yesus. Dengan tulus, dengan jujur, dengan rendah hati, dengan penuh kesungguhan, dan dia mohon kepada Tuhan. Kenapa dia mohon kepada Tuhan? Karena dia yakin hanya Tuhan Yesus yang sanggup menolong kepada dia. Saudara, ketika saudara dan saya datang kepada Tuhan, biarlah kita dengan sungguh-sungguh yakin kita datang kepada Dia, Allah yang besar. Tuhan Yesus yang menjadi sumber segala pertolongan, segala kuasa dan segala berkat. Jangan sampai kita tidak berani menyerahkan pergumulan kita kepada Tuhan. Kalau saudara dan saya tidak percaya bahwa Tuhan dapat menolong kepada kita, tidak yakin, kita tidak akan berani menyerahkan beban kita kepada Tuhan. Kalau kita tidak berani menyerahkan beban kepada Tuhan, maka kita tidak akan menikmati pertolongan Tuhan. Orang akan melihat saudara dan saya memiliki Tuhan yang besar, tetapi tidak kelihatan di dalam kehidupan kita. Sepertinya kita sama saja seperti orang lain yang tidak punya Tuhan. Saudara sekalian, kita harus datang memohon kepada Tuhan, berarti dengan yakin bahwa Tuhan sanggup menolong kepada kita. Jangan terpengaruh oleh suara-suara orang banyak, ya. Seperti bangsa Israel, ketika 12 orang diutus ke Kanaan, saudara, bangsa Israel lebih mendengar 10 orang
yang mengatakan Kanaan itu subur, Kanaan itu hasilnya besar-besar, tetapi orangnya juga besar-besar. Kalau kita masuk ke Kanaan, katanya seperti belalang, kita akan mati. Itu berarti dia terpengaruh oleh suara orang lain, suara orang banyak. Kita harus berpegang kepada Tuhan, saudara. Harus seperti Kaleb ya, dan Yosua. Dia berpegang kepada janji Tuhan yang mengatakan Tuhan akan menghabiskan bangsa Kanaan dan menyerahkan Kanaan kepada bangsa Israel. Saudara sekalian, kita harus belajar punya iman seperti Daud. Goliat boleh besar, tetapi Allah kita jauh lebih besar. Masalah kita besar, pergumulan kita besar, tetapi Tuhan kita jauh lebih besar. Jadi ketika kita datang kepada Tuhan, saudara, kita yakin bahwa Dia Tuhan yang besar, yang sanggup menolong kepada kita. Maka kita akan menikmati berkat Tuhan yang luar biasa. Amsal 3 ayat 5 mengatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Jangan tanggung-tanggung. Kenapa? Karena bagi Tuhan tidak ada barang yang mustahil. Bagi manusia tidak mungkin, bagi Tuhan mungkin. Kalau kita datang dengan keyakinan, dengan iman yang sederhana, maka kita akan melihat kuasa Tuhan menolong saudara dan saya. Saudara, juga hal lain yang kita lihat. Dikatakan orang kusta itu datang berlutut dan memohon bantuan Tuhan, tetapi ia berkata, kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Dikatakan di situ, kalau engkau mau. Artinya apa, saudara? Si kusta ini meminta kepada Tuhan. Dengan kerendahan hati dia datang kepada Tuhan. Dia mohon kepada Tuhan karena dia yakin hanya Tuhan Yesus yang sanggup menolong kepada dia. Tetapi dia menyerahkan semua keputusan kepada Tuhan. Dia percayakan bahwa Tuhan Yesus adalah yang memegang keputusan yang paling tinggi. Saudara, kalau berdoa bagaimana? Kita seringkali memaksa supaya Tuhan menjawab doa kita. Ya, kita paksa Tuhan. Bahkan kadang-kadang kita ancam kalau nggak dijawab, nggak ke gereja lagi. Saudara sekalian, kita meminta kepada Tuhan. Kita yakin bahwa Tuhan sanggup menjawab, menolong kepada kita. Tetapi keputusan tertinggi ada di dalam tangan Tuhan. Dan jangan khawatir, kalau Tuhan yang memutuskan, saudara, itu yang terbaik buat kita. Tuhan Yesus bilang, Bapa di dunia ini bisa memberikan yang terbaik buat anak-anaknya. Apalagi Bapa di surga. Dia akan memberikan yang baik kepada saudara dan saya yang meminta kepadanya. Saudara-saudara sekalian, orang kusta juga setelah dia mendengar permohonan orang kusta itu, Tuhan mengabulkannya, saudara. Dan Tuhan Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu. Dan Tuhan Yesus berkata, aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga orang itu tahir. Tuhan Yesus mengulurkan tangannya dan menjamah orang itu. Saudara, setelah terjadi satu keyakinan yang luar biasa, kepercayaan dari si kusta ini, Tuhan menjamah. Jamahan Tuhan merupakan kontak pribadi saudara dengan Tuhan. Ketika kita kontak pribadi dengan Tuhan Yesus, saudara, kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka saudara dan saya menikmati anugerah keselamatan. Ketika saudara dan saya kontak pribadi dengan Tuhan melalui persekutuan dengan Tuhan Yesus, maka saudara dan saya akan menikmati kehadiran Tuhan, kuasa Tuhan, pertolongan Tuhan, berkat Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita tidak cukup mendengar saja, kita tidak cukup hanya melihat saja, kita tidak hanya sekedar mendengar kesaksian orang lain saja, tetapi saudara dan saya harus menikmati kontak pribadi dengan Tuhan. Tuhan hadir dalam kehidupan kita, ada persekutuan dengan Tuhan, maka Tuhan akan menyelamatkan kita, Tuhan memberkati kita, Tuhan menolong kita, bahkan Tuhan memproses kehidupan kita. Saudara-saudara sekalian, lalu apa yang diperintahkan oleh Tuhan kepada si kusta? Melihat ketulusan, kejujuran, kerendahan hati, kesungguhan, iman yang sederhana dari si kusta ini telah menggerakkan hati Tuhan Yesus. Sehingga orang kusta ini menikmati mujizat kesembuhan. Tetapi terlebih daripada itu, saudara, di mana orang kusta ini menikmati kelepasan atau kebebasan dari penilaian orang yang menganggap dia sebagai orang yang terkutuk. Saudara dan saya tidak sakit kusta mungkin. Tetapi saudara tahu, saudara dan saya sebelum kita memiliki Tuhan Yesus, kita adalah orang yang terkutuk. Kenapa?
Karena kita hidup di bawah kutuk Taurat. Kita hidup di bawah hukum Taurat. Saudara dan saya adalah orang yang terkutuk. Tetapi Allah yang begitu baik kepada kita, Dia mengutus anaknya Tuhan Yesus Kristus untuk mati di atas kayu salib, menanggung kutuk untuk saudara dan saya. Saudara, di dalam Galatia 3 ayat 13, di situ dikatakan, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib untuk menanggung kutuk kita. Saudara, dan Tuhan bilang kepada si kusta ini, pergi, perlihatkan dirimu kepada imam. Saudara dan saya sebagai orang yang sudah diselamatkan, saudara sudah menikmati berkat Tuhan, saudara sudah menikmati pimpinan Tuhan. Tugas saudara dan saya bersaksi, memperkenalkan Tuhan Yesus kepada orang banyak yang belum mengenal Tuhan. Biarlah saudara dan saya boleh menunjukkan bahwa kita orang yang sudah diselamatkan. Kita sudah mati bagi Kristus, disalib, dikuburkan, dan kita sudah bangkit dalam satu kehidupan yang baru bersama dengan Kristus. Saudara dan saya menjadi ciptaan baru. Dengan karakter baru, dengan cara hidup yang baru, dengan sikap yang baru. Istri saudara harus bisa melihat saudara suami yang baik. Suami harus bisa melihat istri adalah istri yang baik. Karyawan yang baik, bos yang baik. Seluruh kehidupan kita dengan profesi kita harus bisa menunjukkan bahwa saudara dan saya orang yang sudah diciptakan baru di dalam Kristus. Saudara sekalian, yang terakhir, Tuhan mau supaya saudara dan saya bukan saja bersaksi, tetapi belajar bersyukur. Ya, setelah disembuhkan oleh Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus memerintahkan orang kusta itu untuk mempersembahkan persembahan atas pentahirannya. Saudara dan saya sudah disembuhkan. Saudara dan saya sudah ditebus oleh darah Yesus. Saudara dan saya sudah menikmati kelepasan dari kutuk Taurat. Saudara dan saya adalah orang-orang yang sudah diberkati oleh Tuhan. Maka kita patut bersyukur, saudara. Jangan seperti 10 orang kusta yang datang kepada Tuhan Yesus. Ya, satu kali Tuhan Yesus masuk ke dalam sebuah desa, ada 10 orang kusta berteriak-teriak, Yesus, Guru, kasihanilah kami. Tuhan bilang, perlihatkan dirimu kepada imam. 10 orang ini pergi untuk memperlihatkan diri kepada imam. Dalam perjalanan, 10 orang ini ditahirkan. Tapi hanya 1 orang, orang Samaria, saudara, yang datang kembali memuliakan Allah, tersungkur di bawah Tuhan Yesus dan bersyukur. Tuhan Yesus bertanya, kan 10 orang yang tahir, yang 9 kemana kata Tuhan? Masa nggak ada yang kembali untuk memuliakan Allah? Saudara sekalian, kita sudah diberkati oleh Tuhan, sudah diselamatkan oleh Tuhan. Mari kita belajar untuk bersyukur. Bersyukur melalui tenaga kita. Ya, saya lihat kaum pria bantu desinfektan, mensterilisasi. Itu satu hal memuliakan Tuhan. Kita lihat anak-anak muda kita yang melakukan siaran online sepanjang hari, saudara. Itu adalah satu hal untuk bersyukur memuliakan Tuhan dengan waktu, dengan tenaga, dengan kemampuan, dengan skill yang Tuhan beri, dengan talenta yang Tuhan beri. Dengan harta kita bisa membantu kegiatan pekerjaan Tuhan. Dengan apapun yang Tuhan berikan, kita bersyukur. Maka kita akan menggerakkan hati Tuhan. Saudara sekalian, firman Tuhan pada saat ini mengingatkan, biarlah saudara dan saya datang kepada Tuhan dengan tulus dan jujur. Akui segala salah kita di hadapan Tuhan. Berikan kepada Tuhan segala apa yang sedang kita gumuli. Percayakan kepada Tuhan dengan rendah hati. Percayakan kepada Tuhan bahwa Dia sanggup memberi jalan keluar. Bagi kita mustahil, bagi manusia mustahil, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Biarlah saudara melihat bahwa kalau kita menyerahkan dengan tulus, dengan rendah hati, dengan iman yang sederhana, akan menggerakkan hati Tuhan Yesus untuk memberkati, menolong saudara dan saya. Biarlah firman ini menjadi berkat dan boleh meneguhkan iman saudara dan saya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Maha Besar Bapa yang di surga. Tuhan telah berbicara, Tuhan telah berfirman. Biarlah Tuhan juga yang menyempurnakan, meneguhkan dan membenarkan setiap firman yang telah kami dengar pada pagi hari ini. Dan Tuhan sendiri juga yang memimpin kami dalam seluruh kegiatan kami pada hari ini. Tuhan memberkati semua yang telah mendengar pada pagi hari ini. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan,
Yang ragu-ragu Tuhan mantapkan. Ada masalah-masalah dalam rumah tangga, dalam usaha dan pekerjaan, Tuhan pimpin keluar yang satu kemenangan. Tuhan memberkati juga Radio Maestro dengan segala pergumulannya, sehingga melalui radio ini, nama Tuhan boleh dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita telah mendengarkan firman Tuhan yang berkuasa, meneguhkan, menyegarkan, bahkan memulihkan kita. Kalau saudara ingin pelayanan konsultasi lebih lanjut, saudara bisa menghubungi GGP Shalom Jalan Semar nomor 36 Bandung, telepon 6012-604. Saudara-saudara yang belum mengambil keputusan di mana saudara akan hidup berjemaat, saudara dan keluarga bisa berbakti bersama kami pada hari Minggu, jam 7, jam 9 pagi, dan setengah 5 sore. Kami mengundang dan menanti saudara sampai bertemu kembali pada waktu dan gelombang yang sama. Tuhan memberkati.